Episode 55. Istri kedua Tuan Arogan. Hari ini, Luna tengah mengemas barang-barang yang akan dibawa untuk berbulan madu. Sejujurnya Luna tak yakin dengan keputusan Hafi ini, sebab ia merasa Hafi terpaksa menyetujui kemauan ibunya. "Mas, kamu serius mau pergi?" tanya Luna. "Kenapa emangnya? Kamu gak mau?" tanya Hafi. "Bukan gak mau, cuma kita mau ngapain di sana?" tanya Luna. "Kalau bulan madu, menurut kamu biasanya ngapain?" Pertanyaan Hafi membuat Luna tak berkutik seketika. Luna memalingkan wajahnya, ia segera membereskan pekerjaannya. Saat tengah berkemas, terdengar seseorang mengetuk pintu. "Iya." Hafi segera membuka pintu. "Mama." Hafi mempersilahkan ibunya untuk masuk. "Ada apa, Ma?" tanya Hafi. "Enggak, ini Mama cuma mau kasih vitamin sama kamu," seru Bu Windy. Hafi mengerutkan keningnya. "Vitamin apa, Ma?" tanya Hafi. Pokoknya vitamin, kamu minum aja," pinta Bu Windy. Hafi menatap memperhatikan vitamin di dalam botol yang diberikan oleh ibunya, dan tampak Bu Windy berjalan menghampiri menantunya. "Udah beres, Lun?" tanya Bu Windy. "Udah, Ma." Luna tersenyum sembari menutup kopernya. "Baguslah. Vi, jaga baik-baik Luna selama di sana, ya. Dan satu lagi. Cepet-cepet kasih cucu buat Mama," seru Bu Windy. Hafi dan Luna pun tersenyum canggung, keduanya malu ketika digoda oleh Bu Windy. "Gimana mau kasih cucu, Ma? Disentuh aja aku belum pernah," ucap Luna dalam batinnya. "Ya sudah kalau gitu Mama keluar dulu. Rena udah aman kok, dia lagi dibawa main sama Bu Nuri ke mall Barenga Ika, Nuka, sama Brian juga." Ma, emangnya gak apa-apa ya aku tinggal Rena? Dia gak akan nyariin nanti?" Luna masih merasa tak tega pergi tanpa membawa Rena. "Udah kamu gak usah mikirin Rena dulu, buat sekarang kamu fokus aja liburan sama Hafi," pinta Bu Windy. Luna menghela nafasnya, ia pun menganggukkan kepala menuruti perkataan ibu mertuanya. "Udah siap?" tanya Hafi. "Udah." Luna mengambil tasnya. "Ya udah kita berangkat sekarang," seru Hafi. Ia pun menggeret kopernya. Hafi dan Luna keluar dari rumah, dan segala masuk ke dalam mobil. Setelah berpamitan, Hafi segera melajukan mobilnya menuju bandara. Luna masih gugup, ia tak tahu harus melakukan apa saat sampai di Bali nanti. Tanpa mereka ketahui, sedari tadi Yuke dan Erik mengikuti keduanya. Di sisi lain, Erik masih bertanya-tanya mengapa Hafi dan Luna bisa sampai pergi berdua. Erik mempertanyakan hubungan keduanya, pasalnya Erik tak ingin jika terjadi sesuatu di antara Hafi dan Luna. "Mereka mau kemana, ya?" tanya Erik. "Kalau dari jalur sih pasti ke bandara," jawab Yuke. "Hah? Bandara? Mereka mau kemana?" tanya Erik yang terkejut mendengar pernyataan Yuke. "Ke Bali," seru Yuke. "Apa? Bali? Ke? Lo yang serius? Ngapain mereka ke Bali?" tanya Erik. "Lo kenapa kaget? Kemarin kan gua udah bilang kalau gua mau ajak lo keluar kota," seru Yuke. "Ya gua gak tahu kalau mereka juga mau keluar kota. Gua kira..." "Udah, berisik. Lo duduk manis aja," pinta Yuke. Erik pun seketika terdiam, walau terlalu banyak pertanyaan di dalam benaknya. Sesampainya di bandara,
Hafi dan Luna segera melakukan check-in. Barang bawaan mereka pun sudah melalui pemeriksaan dan mereka segera menuju pintu keberangkatan. Sedangkan di belakang, Yuke dan Erik pun melakukan hal yang sama. Keduanya sangat berhati-hati agar Luna dan Hafi tak melihat mereka. Erik sebenarnya begitu gemas ingin segera menanyakan perihal apa yang terjadi sebenarnya antara Luna dan sahabatnya itu. Lo udah nyiapin semuanya? Artinya lo udah tahu kalau mereka mau pergi sebelumnya? Tanya Erik, ketika mereka telah duduk di kursi pesawat. Iya. Yuke menjawab. Erik semakin tak mengerti, ia benar-benar penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Luna dan Hafi, keduanya pun telah duduk berdampingan. Luna merasa gelisah, pasalnya ini kali pertamanya naik pesawat. Luna tampak pucat, hal itu disadari oleh Hafi. Kenapa? Kamu kayak gak tenang gitu? Tanya Hafi sembari memperhatikan wajah istrinya yang terlihat sangat tegang. Ini kali pertama aku naik pesawat, ucap Luna dengan jujur. Hafi tak menimpal, merem aja kalau emang takut. Serunya. Merem. Dengan polosnya, Luna mengikuti perkataan suaminya. Hafi sempat tertawa kecil, namun ia enggan memperlihatkan reaksinya di depan Luna. Aduh. Seru Yuke ketika tas seseorang tak sengaja menimpa kepalanya. Luna sontak membuka matanya, dan menatap ke arah Hafi. Mas, kamu denger gak? Tanya Luna. Denger apa? Tanya Hafi. Barusan yang bilang, aduh. Suaranya mirip Mbak Yuke, ujar Luna. Hafi mengerutkan keningnya, kamu ngawur ah. Mana mungkin itu suara Yuke? Tampik Hafi. Tapi barusan. Udah, diem. Bentar lagi berangkat nih. Seru Hafi. Luna pun langsung menutup mulutnya, ia tak kembali berbicara. Namun Luna masih yakin bahwa suara yang didengarnya adalah suara Yuke. Episode 56. Luna dan Hafi telah tiba di bandara, mereka langsung menuju hotel. Sesampainya di hotel, Luna terlihat mengedarkan pandangannya menatap bagaimana mewahnya hotel yang dipesan oleh ibu mertuanya. Mas, hotelnya bagus banget, ucap Luna. Jangan norak, deh. Seru Hafi, ia pun melakukan check-in dan segera mengambil kunci kamarnya. Hafi kembali berjalan, Luna pun masih sumringah karena ini kali pertama ia menginap di hotel. Sesampainya di hotel, Hafi dan Luna segera masuk. Ketika keduanya telah berada di dalam kamar, di luar Yuke dan Erik tengah mengikuti mereka. Ini hotelnya? Tanya Erik. Iya. Yuke pun memesan 2 kamar sembari menanyakan keberadaan Hafi pada resepsionis. Setelah mendapat informasi yang diinginkan, Yuke dan Erik segera menuju kamar mereka. Gua gak habis pikir sih Luna bisa sekamar sama Hafi, ucap Erik. Kenapa juga gak habis pikir? Mereka kan udah nikah. Seru Yuke. Apa? Erik terkejut, ia menghentikan langkahnya seketika. Yuke menghela nafasnya, ia menatap Erik dengan miris. Kenapa bisa Luna menikah sama Hafi? Hafi kan baru aja kehilangan Selina, tanya Erik. Itu dia, ini waktunya lo buat rebut Luna dari Hafi. Karena apa? Karena mereka menikah bukan karena cinta, tapi karena paksaan. Seru Yuke. Paksaan? Kenapa? Gua masih gak ngerti. Seru Erik. Jadi Selina nulis wasiat, di mana dia mau Hafi menikahi si babysitter itu kalau suatu saat dia meninggal. Gua juga gak habis pikir kenapa Selina sepercaya itu sama si perempuan itu. Hardik Yuke. Perempuan jalan.
Luna perempuan baik-baik. Bentak Erik. Yuke menghembuskan nafasnya kasar. Oke, sorry. Intinya gua gak rela Hafi nikah sama dia. Secara lo tahu gimana usaha gua buat dapetin Hafi, kan? Dan sekarang posisi kita sama. Gua mau lo pura-pura gak tahu soal pernikahan mereka. Pinta Yuke. Tapi kenapa? Tanya Erik. Supaya mempermudah lo buat deketin dia. Seru Yuke. Erik terdiam. Ia masih tak menyangka dengan apa yang didengarnya. Erik merasa kesempatannya untuk mendapatkan Luna pupus sudah, sebab perempuan yang dicintainya selama ini telah menjadi istri dari sahabatnya sendiri. Yuke dan Erik telah berada di depan pintu kamar Hafi dan Luna, namun Erik masih belum menebak dengan apa yang akan dilakukan oleh Yuke. Ini kamar mereka. Jadi kita mudah buat awasi mereka. Seru Yuke. Sebenarnya lo mau bikin rencana apa, sih? Tanya Erik. Nanti ajalah, gua capek sekarang. Kita ke kamar masing-masing aja dulu. Pinta Yuke. Erik pun menuruti segala perkataan Yuke, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Sementara itu, Luna dan Hafi tengah beristirahat. Hafi merebahkan tubuhnya di atas ranjang, sedangkan Luna tengah duduk santai di balkon kamarnya. Ya ampun, indah banget pemandangannya. Luna tengah menikmati suasana di sekitar hotel yang begitu sejuk. La melirik sekilas ke dalam kamar, tampak Hafi yang tertidur pulas. Capek mungkin dia. Luna menatap Hafi lama, ia masih bingung untuk apa mereka berbulan madu, toh tidak akan terjadi apapun di antara keduanya. Buang-buang uang aja, sih. Ngapain juga bulan madu, toh kita gak akan. Luma membuyarkan lamunannya, ia bertanya-tanya kapan dirinya bisa merasakan layaknya seorang istri. Sampai kapan ia kayak gini? Luna menatap ke sembarang arah. Episode 57. Luna tengah memandang langit biru, lamunannya jauh entah kemana. Ia tak menyadari, bahwa sedari tadi Hafi berdiri di belakangnya. Lihatin apa sih? Tanya Hafi yang membuat Luna terkejut. Hah? Kaget aku, Mas. Seru Luna. La membenarkan posisi duduknya. Lagian ngelamunin apa sampai gak ngeh suami sendiri udah berdiri dari tadi, ujar Hafi. Enggak. Oh iya, sebenarnya kita ngapain sih Mas kesini? Kasihan Rena tahu ditinggalin, tanya Luna. Hafi memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, ia menatap ke arah langit yang sama dengan Luna. Terserah. Kamu maunya kita ngapain? Goda Hafi. Luna mengerutkan keningnya, kenapa tanya aku? Kan kamu yang ngajakin ke sini, ujar Luna. Aku cuma mau menuruti kemauan mama aja sih. Kasihan dia udah beliin tiket liburan, masa kita gak pergi? Dan juga apa? Tanya Luna. Dan juga memenuhi kemauan mama yang pengen punya cucu, lanjut Hafi. Luna terkejut, La membulatkan matanya. Pipinya seketika terasa panas, Luna pun menutupi pipinya yang memerah agar tak terlihat oleh Hafi. Maksud kamu apa, sih Mas? Luna pura-pura tak mengerti dengan perkataan Hafi. Ya aku akan melakukan kewajibanku sebagai seorang suami, itu aja. Kamu juga berhak kan mendapatkan itu? Tanya Hafi. Luma menunduk, ia teringat akan sesuatu. Mas, mungkin aku bisa aja memberi alasan sama mama kenapa aku belum juga hamil. Kalau kamu mau, aku bisa beralasan kalau aku susah punya anak. Bahkan mandul mungkin untuk menutupi semua ini.
Tapi aku gak bisa kalau harus melakukan hal itu, hanya karena paksaan dan tuntutan dari orang lain. Aku gak mau anakku lahir tanpa rasa cinta dari ayahnya, ujar Luna. Hafi menatap Luna, dengan sangat tiba-tiba Hafi menarik tangan Luna, dan memaksa Luna untuk masuk ke dalam. Mas, sakit, kamu apa-apaan sih narik aku kayak gini? Tanya Luna sembari mencoba melepas genggaman tangan suaminya. Hafi tak mempedulikan ringisan istrinya, Hafi bahkan melakukan hal yang tak terduga oleh Luna. Mas, Luna terdiam, matanya melebar ketika bisbir Hafi tiba-tiba mendarat di bisbirnya. Seketika Luna mematung, subuhnya terasa sangat keempatku. Beberapa saat, Luna sadar dan mencoba untuk berontak. Namun tenaganya kalah, Luna tak cukup kuat untuk mendorong suaminya agar menjauh. Tubuh Luna seakan semakin melemas, ketika sang suami mendorongnya hingga terjatuh di atas T4. Jantung Luna berdetak lebih cepat dari biasanya, bahkan tak ada penolakan sedikitpun ketika sang suami mulai menempatmahi seluruh bagian tubuhnya. Saat itu, terjadilah hal yang selama ini Luna pertanyakan. Ia telah memberikan pada sang suami. Di kamar lain, Erik tengah terdiam. Ia masih tak percaya dengan kenyataan di mana wanita yang selama ini diinginkannya, telah menjadi milik pria yang tak lain adalah sahabatnya. Erik mencoba untuk meyakinkan dirinya, bahwa tak akan pernah ada cinta antara Luna dan Hafi. Erik berharap, pernikahan mereka memang karena paksaan dan tak akan bertahan lama. Gak bisa. Hafi gak bisa lakuin ini sama gua, dulu Selina. Sekarang Luna, racau Erik. Ya, sebelum akhirnya Hafi menikahi Selina, ada Erik yang ternyata sempat menaruh harap pada Selina sebelum ia mengenal Luna. Erik yang begitu menyayangi sahabatnya, memilih untuk merelakan Selina untuk Hafi. Erik bahkan pindah sekolah, hanya demi tak melihat kemesraan Hafi dan Selina. Kini, hal itu kembali terulang. Bahkan nyaris sama seperti dulu, dan kali ini Erik enggan untuk mengalah lagi. Erik akan berusaha untuk memiliki Luna, bagaimanapun caranya.